Deretan anggota DPR dan DPRD PAW yang dilantik pasca pilkada serentak di NTT. Sobat, pemilu kada serentak 2024 mendorong banyak anggota DPRD dan DPR RI asal Nusa Tenggara Timur harus kehilangan posisi politik di legislatif. Bahwa aturan menghendaki bagi siapapun yang ingin maju harus mengundurkan diri dari jabatannya. Di NTT, cukup banyak politisi yang mengundurkan diri setelah terpilih menjadi wakil rakyat dan kemudian maju mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Berdasarkan pasal 426 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil rakyat. Posisi mereka akan diganti oleh calon legislatif dengan suara terbanyak kedua atau ketiga dan seterusnya di dapil masing-masing. Berikut ini daftar nama anggota DPR dan DPRD pengganti antar waktu atau PAW dari Nusa Tenggara Timur. Pertama, Umbu Rudi Kabunang. Umbu Rudi Kabunang merupakan putra asal Pulau Sumba dari Partai Golongan Karya. Rudi berada pada posisi ketiga peraih suara terbanyak pada pemilu legislatif 2024 di Dapil NTT 2. Di Dapil NTT 2, Golkar meraih 2 kursi yakni Melki Lakelena dan Gafril Putra Novanto. Rudi Kabunang berhak untuk dilantik menggantikan Melki Lakelena yang mundur untuk maju di Pilgub NTT. Rudi dilantik pada tanggal 1 Oktober tahun 2024 menjadi anggota DPR RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Dan Melki Lakelena pun terpilih menjadi Gubernur NTT tahun 2025 sampai tahun 2030. Kedua, Victor Laiskodat. Victor Bumtilu Laiskodat merupakan Gubernur NTT periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Pada pemilu legislatif 2024, Victor maju mencalonkan diri sebagai calon DPR RI dari Dapil NTT 2 melalui Partai Nasdem. Ia berhasil masuk kategori peraih suara terbanyak kedua setelah Ratu Ngadu Bonubula. Victor berhak dilantik menjadi anggota DPR menggantikan pemenangnya yakni Ratu Ngadu Bonubula yang memilih mengundurkan diri saat pleno rekapitulasi nasional tanggal 12 Maret tahun 2024. Ratu Wula mundur untuk maju di Pilkada Serentak Kabupaten Sumba Barat Daya. Victor Laiskodat dilantik jadi DPR RI. Ratu Wula pun terpilih menjadi Bupati Sumba Barat Daya. Ketiga, Stefano Adranakus. Stefano Adranakus merupakan putra dari mantan anggota DPR RI Herman Heri. Pada pemilu legislatif 2024, ia mencalonkan diri melalui PDI Perjuangan di Dapil NTT 2. Stefano meraih 46.673 suara, terbanyak kedua setelah Ansi Lema. Ia berhak dilantik menggantikan Ansi Lema yang mundur dan maju di Pilgub NTT 2024. Keempat, Muhammad Ansor. Muhammad Ansor merupakan kader Partai Golkar Kota Kupang mencalonkan diri sebagai calon legislatif Provinsi NTT dari Dapil NTT 1. Sebagai caleg peraih suara terbanyak kedua setelah Jonas Salean, Haji Muhammad Ansor dilantik menjadi anggota DPRD NTT pada Senin tanggal 23 Desember tahun 2024. Ia dilantik menggantikan Jonas Salean yang mundur untuk maju pada pemilihan Wali Kota Kupang sebagai calon Wali Kota Kupang. Kelima, Anton Landi. Anton Landi merupakan kader PDI Perjuangan Sumba Barat Daya. Pada pemilu legislatif 2024, Anton Landi sebagai peraih suara terbanyak kedua setelah Dominikus Rangga Kaka. Anton berhak dilantik menjadi anggota DPRD NTT menggantikan Rangga Kaka yang mundur untuk maju di Pilkada Sumba Barat Daya sebagai calon wakil bupati. Anton dilantik sebagai wakil rakyat. Rangga Kaka pun terpilih menjadi wakil bupati Sumba Barat Daya. Keenam, Christian Widodo. Christian Widodo merupakan Ketua DPW PS di Nusa Tenggara Timur yang terpilih menjadi anggota DPRD NTT tahun 2024 sampai tahun 2029. Christian kemudian mengajukan pengunduran diri untuk maju di Pilkada Kota Kupang sebagai calon Wali Kota Kupang. Posisi Christian Widodo kemudian diisi oleh Filmon Loasana. Filmon Loasana telah dilantik menjadi anggota DPRD NTT dari Partai Solidaritas Indonesia Dapil NTT 1. Dan Christian Widodo pun terpilih menjadi Wali Kota Kupang tahun 2025 sampai tahun 2030. Itulah sejumlah nama wakil rakyat asal NTT yang dilantik sebagai DPR dan DPRD pengganti antar waktu yang kami sadur dari sejumlah sumber. Demikian sahabat kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.